Anggale net pau dokter Yesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di GKI. Hai kids. Ya, kita ketemu lagi di sekolah minggunya GKI Harapan Indah, tetapi online ya. Tetap semangat meskipun tidak bisa datang ke gedung gereja, tetap bisa sekolah minggu ya. Yang sudah siap-siap, kita mau mulai ya sekolah minggu kita. Yuk kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pertama kita. Ya, ditarik-tarik. Nih, Tuhan yang menarik kita loh supaya kita datang ya. Yuk kita nyanyikanlah sama-sama ya. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Sekali lagi ya, kita nyanyi lagi ya. Tetap semangat dong, baru pertama. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Ya, Tuhan sudah mengajak kita supaya datang, supaya kita maju. Maju apa? Maju terus mencintai Tuhan. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum lanjut sekolah minggu kita ya. Tangan dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau saat ini Tuhan sudah memberi waktu yang terbaik untuk kami boleh bersekolah minggu, meskipun sekolah minggu kami sekolah minggu online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memberkati kami. Bapa di sorga, berkati sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tetap berdiri, kita mau lanjut ya. Karena apa? Kita tetap terus memuji Tuhan, karena Tuhan juga mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi teman-teman kita, tetangga kita, apalagi teman-teman yang sesama satu kelas sekolah minggu, dan semuanya yang kita jumpai kita harus mengasihi. Kita nyanyikan Ku Kasihi Kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, dengan lebih semangat ya. Memuji Tuhan itu harus dengan semangat. Ya, kita lagi ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, kita harus mengasihi teman kita, saudara-saudara kita, karena kita juga dikasihi sama Tuhan, ya. Terus berdiri, kita masih tetap ya, masa belum capek kan? Ya, kita masih terus berdiri, kita terus memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang ketiga, ya. Jalan serta Yesus. Kalau kita jalan serta Yesus, kita akan selalu damai. Sukacita selalu ada juga di hati kita ya. Pakai gerakan gini. Jalan gimana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, lagunya jalan serta Yesus. Dalam suka maupun duka, Tuhan selalu beserta kita ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari dalam serta Yesus selamanya. Iya, kita walaupun dalam duka, apalagi dalam suka, kalau berjalan dengan Tuhan Yesus selalu tetap ada sukacita, selalu ada pengharapan, terus sukacitanya terus menerus buat kita ya. Ya, setelah itu kita sudah menyanyi, kita sudah persiapkan persembahan kan dari tadi ya. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Bu Ar selalu mengingatkan, uangnya tidak boleh dikruas-kruas, dilipat yang bagus, baru dimasukkan ke amplop ya mungkin kalau di rumah ya. Nanti ada kesempatan ke gereja, persembahan itu dimasukkan ke gereja ya. Sudah siap? Yuk, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Dengan sukacita tentunya ya, kita memberikannya buat Tuhan ya, tidak dengan sedih hati ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ini ya, dengan memberikan persembahan dengan sukacita. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, sudah memberikan persembahannya, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau terima dengan senang hati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini juga berasal dari berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami, bagi keluarga kami. Kami ingat untuk papa mama kami yang bekerja, melakukan aktivitasnya. Tuhan terus menolong, Tuhan terus menyertainya dalam setiap aktivitasnya, dalam kesehatan juga Tuhan. Engkau terus berikan mereka juga sukacita. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini persembahan yang layak untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Silakan duduk. Kita mau menyiapkan hati kita. Tiba saatnya ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau siap hati kita, telinga kita akan menjadi pendengar yang baik. Kita belajar menjadi pendengar yang baik dan sukacita terus, supaya nanti firman yang akan dibagikan ke kita juga masuk dalam hati kita. Kita siapkan hati kita
penyanyi satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Dengan sikap yang baik ya, kita terus bernyanyi buat Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita sekali lagi ya. Dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom, halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Angel di GKI Hai Kids. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang dan telinga yang dengar-dengaran, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada minggu ini, sekolah minggu kita diadakan Hari Bakti kepada orang tua atau yang biasa kita kenal dengan Parents Day. Tuhan selalu menekankan kepada kita untuk menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita? Betul, karena kedua orang tua kita adalah wakil Tuhan dalam dunia. Mereka yang selalu menjaga, merawat, dan menyayangi kita. Orang tua kita seperti seorang gembala adik-adik. Mereka yang selalu menyediakan makanan, minuman, tempat tinggal yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Mereka juga yang selalu menjaga kita dari orang jahat dan selalu memastikan kita dalam keadaan yang baik. Papa dan mama tidak pernah bosan untuk mengajar dan mendidik kita sehingga kita menjadi anak-anak yang baik dan sopan. Persis seperti seorang gembala, bukan adik-adik? Ayo, setelah ibadah Hai Kids ini selesai, adik-adik datang ke papa dan mama ya. Katakan kepada papa dan mama, terima kasih mama, terima kasih papa sudah merawat saya. Tahukah adik-adik bahwa semua orang tidak ada yang mempunyai hati yang tulus tanpa dosa. Semua orang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang baik sekali hidupnya. Mungkin ada orang yang kelihatan baik, tapi dalam hatinya sedang penuh kemarahan, penuh kebencian, dan penuh kemunafikan. Hati yang sudah berdosa ini tidak bisa menjadi taat 100% kepada Allah. Allah sangat berharap manusia yang bersamanya dengan hati yang tulus, taat, dan setia. Tapi itu tidak mungkin, bukan? Allah mau memberikan hati yang baru kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan hati yang baru dengan harga yang sangat mahal. Allah menjelma menjadi manusia untuk menanggung dosa atau hukuman manusia, yaitu mati di kayu salib.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hati yang baru, yaitu hati yang taat dan percaya kepada firman-Nya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 36 ayat 26a yang berbunyi, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu." Sekali lagi adik-adik, Yesaya 36 ayat 26a. "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu." Orang Israel, umat Allah, berulang kali tidak taat kepada Tuhan. Mereka bolak-balik menyembah patung, menyembah berhala, dan tidak mendengarkan perintah Tuhan. Bahkan ketika mereka menerima hukuman masuk ke negeri pembuangan, mereka masih mengikuti para nabi palsu adik-adik. Mereka tidak mendengarkan dan tidak mengikuti perintah Allah yang disampaikan oleh para nabi Tuhan. Satu-satunya cara agar umat Israel kembali kepada Allah adalah Allah terlebih dahulu memberikan kepada mereka hati yang baru, yaitu hati yang taat kepada setiap firman Tuhan. Oleh karena itu, apakah adik-adik saat ini sudah memiliki hati yang baru? Ingat ya, kita bisa taat kepada perintah Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kita adik-adik, tapi itu semua karena berkat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita hati yang baru. Ayo adik-adik yang masih malas, yang masih tidak taat kepada perintah Tuhan, yang tidak suka mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru-guru di sekolah, mulai sekarang yuk kita berdoa, minta kepada Tuhan hati yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Allah Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman ini ya Bapa, Tuhan boleh terus memberikan kepada kami hati yang baru, sehingga kami boleh terus setia kepada Tuhan, dan kami boleh hidup taat sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.